Help each other. Bertolong-tolongan satu sama lain. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dear Jesus, thank you for today. Now we want to listen the word of God. Please bless us, Lord, in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi semua hukum Kristus. The word of God today is taken from Galatians 6 verse 2. Here you want another's burdens and so fulfill the law of Christ. My name is Ruth. I'm come from Moab. Namaku Ruth. Aku datang dari Moab. Aku ke Israel, ke Bethlehem bersama mama mertuaku yang bernama Naomi. Ketika aku di Moab, alami bencana. Suamiku dipanggil pulang oleh Tuhan dan juga mertuaku meninggal dunia. Jadi aku kehilangan seorang suami dan ayah mertua yang baik. Aku tinggal bersama Naomi, ibu mertuaku. Dia begitu mengasihi aku sehingga waktu dia meminta aku untuk tetap tinggal di Moab dan dia kembali ke Israel sendiri, aku tidak mau meninggalkannya karena aku begitu mengasihi Naomi, mama mertuaku, yang sudah kuanggap seperti mamaku sendiri. Dia sangat baik kepadaku, dia sangat sayang kepadaku, demikian juga kepada Orpa, iparku. Tetapi Orpa memutuskan untuk kembali ke Moab, melanjutkan hidup dan menikah kembali di Moab. Aku tidak mau meninggalkan Naomi, mama mertuaku. Dengan kasihku yang besar dan kesetiaan, aku selalu mendampingi mamaku dalam suka dan duka. Kami melewati padang gurun kehidupan yang luar biasa. Tapi anak-anak, kami saling menolong di dalam kesusahan. Sepanjang di perjalanan di padang gurun, mama selalu menerangkan tentang betapa baiknya Tuhan itu, Allah Israel yang selalu menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang miskin, membebaskan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa hingga tiba di Kanaan. Tuhan yang besar itu yang aku ikuti. Aku menyembah Tuhannya Naomi, aku menyembah Tuhannya Israel. Meskipun aku orang Moab, tapi aku Ruth, aku mengikuti dan menyembah Allahnya Israel, menyembah Allah yang hidup dan berkuasa. Aku percaya dan akan terus setia kepadanya. Maukah kalian mengikuti perjalananku dari Moab ke Israel? Di waktu yang lalu, di suatu tempat yang bernama Moab, tinggallah sebuah keluarga yang bernama keluarga Elimeleh. Di sana tinggallah Naomi beserta dua menantunya. Elimeleh telah meninggal dunia, demikian juga kedua anak dari Naomi, suami dari Ruth dan Orfa. Mereka telah meninggal dunia di tanah Moab. Ruth, kembalilah kepada bangsamu, kamu masih muda. Apa yang kau katakan, Mama? Ya Ruth, kalian berdua masih muda, kalian bisa menikah lagi. Aku akan kembali ke Bethlehem. Tidak Mama, kemanapun kau pergi aku ikut. Ya Ruth, kembalilah bersama keluargamu dan menikah lagi. Kau dan Orpa masih muda, aku tidak akan mempunyai anak lagi. Tidak Mama, tanahmu adalah tanahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Tidak Ruth, kau tetaplah di sini, kembalilah kepada sanak saudaramu. Kembalilah Orpa kepada sanak saudaramu. Baik Mama, aku menurut kata-katamu, aku akan tetap di Moab. Nah, begitu anakku. Jangan memaksa aku, Mama. Kemanapun engkau pergi, aku pun akan di situ. Tanahmu akan menjadi tanahku, dan Tuhanmu akan selalu menjadi Tuhanku, Mama. Aku akan ikut denganmu ke Bethlehem, Mama. Oh Ruth, sayangku. Hari telah berganti.
Ruth dan Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem bersama-sama hari itu. Telah lama Naomi tinggal di Moab. Di Moab mereka pikir akan terbebas dari bencana kelaparan. Tetapi ternyata Naomi justru kehilangan Elimelek suaminya dan kedua anaknya. Sekarang Naomi bersama Ruth pergi kembali ke Bethlehem, sedangkan Orfa tetap ada di Moab. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari lamanya. Ruth, lihatlah gunung Nebo itu. Di sana Musa dimakamkan oleh Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir. Tuhan membawa bangsa Israel di balik gunung Nebo untuk menikmati Kanaan. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi orang miskin, Mama. Berarti Tuhan juga akan menolong kita. Benar, Ruth. Tuhan Allah Israel tidak terkalahkan, Mama. Ya, benar, Ruth. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dan Musa meninggal dimakamkan di atas gunung Nebo, Ruth. Kita tidak boleh menyerah, Mama. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Berhari-hari lamanya, Ruth dan Naomi melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di Bethlehem. Mereka memasuki tanah Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, para tetangga mengetahui kehadiran mereka. Wah, siapa mereka? Sepertinya aku kenal. Bukankah itu Naomi? Iya benar, itu Naomi. Bersama siapa ya dia? Naomi. Hai Naomi. Bersama siapa engkau? Bagaimanakah keadaanmu, Naomi? Baikkah keadaanmu sekarang? Puji Tuhan, kita telah tiba di Bethlehem. Jangan panggil aku Naomi. Aku telah mengalami banyak kesusahan di Moab. Suamiku telah meninggal dan kedua anakku juga telah meninggal. Aku kembali ke Bethlehem dengan Ruth. Panggil aku Mara karena banyak kesusahan yang aku dapat di tanah Moab. Tetap bersemangat Naomi, kami akan menolongmu. Tuhan selalu menolong aku. Aku diberi seorang menantu dari anakku yang sudah meninggal, yaitu Ruth. Dia wanita yang baik. Kami akan tetap menolongmu, Naomi. Naomi dan Ruth ditolong para tetangganya. Mama, sampai kapan kita ditolong tetangga? Aku juga merasa merepotkan mereka, Ruth. Mama, aku punya ide. Bagaimana jika aku bekerja saja? Bagaimana kamu bekerja dengan orang-orang asing yang tidak kau kenal? Mama, bukankah engkau selalu mengatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang selalu menolong kita orang-orang yang miskin? Aku akan dijaganya di luar sana. Lihat Ma, badanku sehat. Aku bekerja di ladang saja. Tidak, kamu bekerja dengan orang asing. Ini musim yang bagus, musim yang sibuk untuk menuai jelai. Aku akan ke ladang untuk mengumpulkan sisa-sisa jelai. Bagaimana kamu bekerja di tengah-tengah orang asing, Ruth? Aku akan ditolong Tuhan, Ma. Aku berangkat di waktu pagi, aku bekerja pulang di waktu petang. Baiklah, Nak. Kau dapat bekerja di tempat saudara-saudaraku. Aku akan mengumpulkan jelai yang tersisa dari teman-temanku di ladang. Mari, Ma, aku berangkat dulu. Tuhanku yang maha besar, jagalah dan lindungilah Ruth dari bahaya dan orang asing. Amin. Setiap hari, Ruth pergi ke ladang dengan rajin. Dia berangkat di waktu pagi dan pulang di waktu petang. Ia berada di belakang dari penyapit-penyapit yang ada di ladang. Ruth tidak berhenti bekerja. Ia rajin mengumpulkan jelai yang tercecer dari penyapit-penyapit di depannya. Duh, aku capek sekali, aku haus sekali setelah seharian bekerja. Adakah yang dapat memberi aku minum?
Ladang itu ternyata adalah ladang milik Boas, keponakan dari Naomi. Ia masih bersaudara dengan Naomi. Setiap hari, Ruth rajin bekerja, mengumpulkan jelai dari pagi hingga petang. Tidak mengenal lelah, ia bekerja untuk mertuanya Naomi dan selalu membawa hasil di waktu pulang. Suatu saat, Boas melihat pekerja wanita yang baru dikenalnya itu, yaitu Ruth. Boas pergi ke ladang dan melihat Ruth. Siapakah dia? Dia adalah menantu dari Naomi. Naomi adalah saudaraku. Dia tinggal di Moab. Ya, Tuan, dia telah kembali. Suaminya dan kedua anaknya telah meninggal. Ruth adalah istri dari anak Elimeleh. Ruth rajin bekerja, Tuan, dari pagi hingga petang. Dia tidak pernah berhenti bekerja, Tuan, mengumpulkan jelai yang tersisa dari penyapit-penyapit yang lain, Tuan. Ruth wanita yang baik, Tuan. Dia bekerja untuk Naomi sepanjang hari. Tentunya dia haus dan lapar. Suruhlah ia masuk ke kemahku, makan dan minum untuk melepaskan lelah. Hai, siapa engkau? Kau bertanya kepadaku, Tuan. Ya, minumlah dahulu. Terima kasih, Tuan. Siapa namamu? Aku Ruth, menantu Naomi. Aku baru datang dari Moab. Naomi adalah bibiku, Ruth. Kamu boleh bekerja terus di ladangku, Ruth. Terima kasih, Tuan. Aku dan Naomi bersaudara. Mari, datanglah kepadaku, kita makan dan minum sejenak. Beristirahatlah bersama kami. Masuklah ke dalam kemah. Terima kasih, Tuan. Izinkan aku terus bekerja di tempat ini, Tuan. Baiklah, Ruth. Karena engkau rajin bekerja, aku mengizinkan engkau untuk masuk ke kemahku dan turut dalam kebahagiaan kami. Mari makan dan minum bersama kami, melepaskan lelah barang sejenak bersama kami. Help each other. Aku rajin bekerja mengambil jelai dari pengirik-pengirik di ladang Tuan Boas, sehingga akhirnya aku boleh menghasilkan sesuatu yang berharga dan membantu kehidupan keluargaku. Demikian juga dengan kalian. Jangan pernah berhenti untuk membantu orang tuamu di rumah. Lakukan yang terbaik semuanya seperti untuk Tuhan. Membantu guru dengan belajar lebih rajin. Membantu mama dengan belajar lebih rajin di rumah masing-masing. Ingatlah selalu, ketika kamu bertolong-tolongan menanggung bebanmu, kamu akan memenuhi hukum Kristus. Ketika kalian bertolong-tolongan menanggung bebanmu, Tuhan Yesus senang. Dan kalian akan memenuhi hukum Tuhan. Mari anak-anak, terus hidup saling membantu. Membantu siapapun yang bisa engkau bantu. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray together. Thank you, Jesus, for the word of God today. Now, we want to do activity at home with my family. Please bless us, Lord. Please bless us, Holy Spirit, to help each other in my family, in my school, and in my life. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Please bless us every day. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Tuhan Yesus memberkati.